Selamat malam semua saudaraku, salam sejahtera dan salam ketemu lagi untuk kita semua di channelnya saya Bu Gelol. Dan pada malam hari ini saya lagi mengasah untuk peraut rotan ini, dan ada beberapa rotan yang memang harus dibelah untuk membuat tali kerayan belawit. Bunyi benua itu belawit. Nah, itu rotan yang ada terlindung baju ini, bajunya belum dilipat ini sama mamanya Nana, itu rotannya masih belum diraut. Jadi rencananya akan diraut di sini dulu. Nah, ini adalah tempat landasan untuk meraut rotan, cukup lumayan besar supaya tidak tergeser dan awet untuk di dalam pengerjaan. Kalau kita menarik rotan seumpamanya tergeser, maka rotan itu akan terputus atau terlipat sehingga hasilnya akan menjadi ada yang kecil ada yang besar. Dan di malam ini pula Empu menyelesaikan hulu kemau pesanan dari saudara kita dari Pulau Jawa sana. Ini mungkin nggak tapi jelas teman-teman melihat. Nah, masih sekitar mungkin di sini agak jelas. Nah, ini baru sekitar 75%. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai dan bisa dipasang. Ada juga sekitar 4 gagang tanduk jenis hulu kemau yang akan Empu selesaikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga selesai dengan sarungnya yang ada, agar cepat dikirim kepada saudaraku yang sudah memesannya kemarin. Dan mandau yang ada ini berangsur-angsur sudah mulai dikirim dalam beberapa hari ini ke pemesan yang ada. Jadi setiap harinya juga Empu menempa bilah tempilan. Nah, ini bilah tempilan yang baru jadi. Nah, ini baru jadi tetapi belum sempat diasah. Nah, nanti baru diasah. Yang ini tempaan baru di hari ini. Belum sama sekali jadi. Kepingan besi sudah dipukul, kemungkinan juga besok jadi. Ini ada juga mata pisau yang sudah mulai Empu jadikan. Ini dari baut penahan jembatan. Kemarin pas di tempatnya pemulung, kebetulan mencari landasan untuk wadah menempa, ada ketemu satu baut. Jadi Empu menanyakan harganya, kata si pemulung ngambil aja baut tersebut. Nah, jadi begitu mengambilnya, Empu mencoba menempa baut tadi untuk menjadikan bilah pisau. Ini masih belum jadi, masih dalam proses. Kemarin itu, mohon maaf, bukan kemarin, tadi bilah baut itu pendeknya segini tetapi besarnya sebesar ini. Nah, kemudian ditempa dia menjadi memanjang seperti ini. Nah, kemungkinan besok baut ini akan selesai menjadi anak pisau. Semoga saja anak pisau ini bagus, karena baru sekali ini Empu mencoba menempa baut untuk jadi anak pisau. Apakah baut ini bagus untuk anak pisau, kita belum tahu juga. Nanti setelah dari hasil penyerpuhan, maka kita akan mengetahui kalau baut ini seumpamanya bagus atau enggak. Nah, itu pada saat diasah dan pada saat kita memakainya, maka di sana kita akan tahu kualitas besi yang ada. Jadi ada teman-teman juga yang menanyakan bagaimana Empu kalau seumpamanya besi putih ditempa, dibuat bilah mandau, bilah parang, atau seumpamanya dibuat pisau, apakah besi putih ini bagus? Kalau dari warnanya putih memang bagus,
Tetapi sepengetahuan empu kalau dari besi putih, baja putih itu kuranglah bagus untuk bilah mandau. Kenapa demikian? Karena untuk besi putih ini biasanya ketajamannya yang kurang tajam. Itu meski dia sesama baja, kalau besi putih dia kuranglah menghasilkan tajam yang bagus. Dan untuk yang lebih bagus tetap seperti biasa, mengikuti pekerjaan orang-orang terdahulu yang pernah menempa mandau, atau pada umumnya orang-orang dari kampung saya menempa bilah mandau. Biasanya mereka itu memakai per mobil, bar singso, atau spring per yang melingkar itu, serta banyak yang lain-lainnya. Meski demikian, per mobil itu sudah umum karena kualitas baja per mobil itu sangatlah bagus dibuat bilah mandau. Dari per mobil jenis Strada atau mobil per truk juga bagus. Nah itu, sekarang ada juga yang menanyakan gimana caranya empu mendapatkan besi-besi bilah per ini. Karena kan kalau kita membeli per baru itu kan mahal harganya, mungkin saja tidak terbeli dan tidak seimbang dengan pembuatan mandaunya dari segi nilainya. Nah, jadi per ini kita tidak membeli barunya, tetapi kita mencari dari bengkel ke bengkel, menanyakan besi-besi per mobil yang patah, yang tidak terpakai. Nah, kemudian mereka seumpamanya menjual besi ini dengan nilai berapa. Nah, ketika kita merasa nilai dari mereka yang jual ini ketemu dengan rumusan yang kita punya di dalam pembuatan mandau, maka besi per ini akan kita beli. Kita beli itu juga tidak mungkin kita beli satu, kalau seumpamanya berapa banyak yang ada di sana ya kita ambil semua. Nah, seperti itu. Setelah kita ambil semua besi per ini, maka besi per itu kan bermacam-macam panjangnya itu. Nah, jadi per yang ada kayak per truk atau per mobil kayak jenis Strada itu kan lebarnya segini kalau nggak salah. Nah, itu kan bisa kita belah jadi dua. Nah, kita belah jadi dua, kira-kira lebarnya itu lebar dari inilah. Belahan itu kalau dibagi dua, kalau ini kan masih kecil, lebar dari ini. Meski dia kecil atau dia pendeknya itu sekitar 1 kilan lebih lah, sekitar kalau 2 kilan kan mungkin terlalu panjang ya, hampir-hampir lah, kurang lebih 1 kilan lebih, tidak sampai 2 kilan. Itu kita tempa menipiskannya, nanti lama-lama dia akan memanjang dan melebar seperti ini posisinya. Nah, jadi itu, jadi tidak mungkin per yang sepanjang itu langsung kita bentuk bilah mandau, enggak, kita tipisi dulu, kita pukul-pukul. Nah, kemudian dia melebar, barulah kita bentuk bilah mandau yang ada. Itu pun kita menempanya seperti biasa, tidak mungkin memukul langsung, pasti melalui proses pengapian yang ada, memakai harang kayu ulin atau kayu ulin. Nah, kita di sini untuk serpuhan mandau yang ada atau proses pembakaran bilah mandau yang ada, terus terang kalau bukan dari kayu ulin empu tidak pernah mau ya, karena empu ini tetap harus memakai kayu ulin ya. Karena kayu ulin itu baranya sangat bagus sekali, dan untuk standar panasnya itu sangat mencukupi untuk pembuatan bilah mandau. Merahnya juga bagus, serta untuk penyerpuhannya juga bagus. Karena kalau untuk penyerpuhan mandau ini kalau tidak memakai kayu ulin, seumpamanya kayu-kayu yang jenis ringan selain ulin, itu tentunya hasil dari serpuhan yang ada itu kurang bagus itu, dan terlalu muda. Nah, kalau terlalu muda, walau baja yang ada kita punya ini seumpamanya baja bagus, ketika serpuhannya itu terlalu muda,
bilah matanya juga peot, nggak bagus. Jadi penentu terakhir itu bukan masalah bajanya, mau baja jenis keras apa saja, tetapi penentunya itu adalah serpuhannya. Nah, serpuhannya ini adalah final penutup penentu kekuatan dari mata mandau serta ketajaman yang ada. Nah, serpuhan itu di mana, Empu? Umum saja kita menyerpu bilah mandau tetap memakai air. Air kita buat dalam bak yang memanjang itu, kemudian besi ini umpamanya seperti ini, mandau ini merah. Ini kalau dia ini harus merahnya rata gini, set sampai ke sini rata. Ketika merahnya rata kita kan dorong tarik seperti ini terus, kemudian merahnya itu rata. Ketika rata baru kita celupkan di air seperti itu. Kita celupkan juga tidak nyelupkan langsung sekaligus. Kalau kita nyelupkan sekaligus maka bunyi benua kemungkinan dia akan bikat darah atau dia terlalu tua semua nanti patah. Yang kita serpu itu kira-kira air itu sampai di sini saja. Di sini saja air itu 1 kali atau 2 kali kita labuh. Setelah itu kita lihat maka dia akan berbekas di sini. Setelah berbekas kita tahan lagi di air. Itu setelah itu kita lihat, biasanya kalau kita serpu itu bilah mandau itu bengkok ke bawah. Kalau tidak bengkok ke bawah dia akan miring ke sana. Jadi ketika dia bengkok itu biarkan, nanti dia akan lurus kembali sendiri seperti semula. Baru kita masukkan lagi di air, nah, seperti itu. Nah, setelah kira-kira secukupnya 4-5 kali kita taruh di air itu, baru boleh kita labuh sekaligus masukkan di air. Maka hasilnya pasti bagus biasanya. Nah, terus untuk keterangan ini kadang-kadang kan yang nonton ini banyak, wah Empu, kami kok dijelaskan seperti itu, sumpamanya kami terbiasa kok menyerpu mandau segala macam. Mohon maaf, karena konten yang Empu buat ini, Empu tidak menuju kepada saudaraku yang memang mahir menyerpu mandau, yang biasa menempa mandau, yang menguasai tentang penempaan segala macam bilah parang, keris, serta lading dan lain-lain. Enggak. Tetap ini ditujukan kepada saudaraku yang pemula, yang kepingin belajar, yang kepingin tahu, yang ingin terjun di dalam menempa bilah mandau seperti apa. Inilah sasaran dari konten Empu yang ada. Sumpamanya teman-teman kepingin membuat mandau, saudaraku kepingin membuat mandau, kepingin menempa sendiri, itulah bayangan dari Empu Glol. Ya, semoga saja bayangan yang ada ini menjadi manfaat dan bisa dipraktekkan secara langsung. Walau alat yang sederhana, kalau kita memang berniat, Empu yakin pasti akan jadi. Masalah hasil, artinya bagus ataupun tidak, yang penting kita bisa melakukan, itu sudah lumayan cukup. Yang tidak bagus itu seperti biasa adalah barang yang tidak jadi. Seperti itu. Oke, teman-teman, hanya itu saja yang dapat Empu sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang salah atau seumpamanya menyinggung saudaraku yang lain. Tetap seperti biasa, Empu juga mengakui kekurangan Empu. Kadang-kadang yang namanya kita berbicara, berucap, itu tidak selalu benar, dirasa benar, tetapi mungkin saja mengandung salah. Sekali lagi Empu mohon maaf kepada semua saudaraku. Dan yang terakhir, semoga saja ini bermanfaat, berguna bagi semua orang-orang kita yang kepingin tahu tentang mandau, tanpa terkecuali baik di Indonesia maupun saudaraku yang berada di Malaysia. Seperti itu. Oke, salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.